Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat-sehat selalu? Semoga kalian semua diberkahi kesehatan oleh Yang Maha Pencipta. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian mistis yang dialami oleh Ali ketika dia tersesat di jembatan saat pulang tengah malam sendirian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Apakah Ali bisa selamat atau tidak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali adalah karyawan pabrik. Ia sudah biasa pulang larut bila ada lemburan. Ia termasuk orang yang pemberani karena tak takut mengendarai motor sendirian walau jalan dan dari pabrik ke rumahnya cukup jauh dan cukup melewati hutan. Ali juga bukan orang yang percaya dengan intensitas bernama hantu. Jadi ia cukup percaya diri melintasi jalannya gelap malam. Suatu hari, Ali harus lembur hingga tengah malam karena pabrik dalam masa sibuk-sibuknya. Ali pulang sendirian dengan menahan kantuk. Dia merasa jalan yang ia lalui sangat jauh dan tak sampai-sampai pada tujuannya, yaitu rumahnya. Dia dalam kondisi setengah mengantuk, membuat Ali tak memperhatikan sekitar. Ia menggerutu karena jalan yang panjang seperti tak ada ujungnya. Ini kenapa nggak sampai-sampai sih? Apa jalannya emang sejauh ini? Ali berhenti di sebuah jembatan untuk sekedar memeriksa ponselnya. Udah 1 jam lebih. Biasanya setengah jam aja udah nyampe. Tapi kenapa ini enggak ya? Ali berdecak kesal, lalu menyimpan ponselnya ke saku jaket. Pemuda itu kembali melajukan motornya dengan kecepatan lebih cepat. Kantuknya seakan hilang terbawa angin saat rasa kesal memuncak. Matanya jadi lebih cermat mengawasi sekeliling dan menemukan kejanggalan. Aneh, aku udah ngebut, tapi dari tadi nggak pindah-pindah. Tetap aja di tempat ini. Ini bukannya jembatan yang tadi ya? Ali menghentikan motornya dengan tepat di tempat sebelumnya ia berhenti saat memeriksa ponsel. Bulu tengkuknya meremang seperti ada yang sengaja menghembuskan nafas di belakangnya. Apa dari aku cuma muter-muter di tempat ini ya? Atau memang aku yang gak pindah? Ia bergidik. Sudah terlalu lama ia di tempat itu. Upaya apapun yang ia lakukan, ia tak bisa keluar dari situasi itu. Bahkan ia sudah putar balik ke arah pabrik, tapi tetap saja kembali ke jembatan itu. Sialan, biasanya nggak seperti ini. Ali menggerutu karena terjebak di tempat itu. Ia mulai putus asa untuk memikirkan cara sampai ke rumah dengan selamat. Ali membeku saat tiba-tiba ia mendengar suara tawa yang mengaung. Suara itu seperti dari jauh, tapi juga terasa dekat. Tawa itu juga tak berhenti, malahan semakin keras. Ali jadi takut sekarang. Di hutan, tak ada seorang pun yang akan mendengarnya, walau berteriak minta tolong. Apalagi mengharapkan orang yang melintasi jalan yang sama. Tiba-tiba Ali membeku, kaget, dengan klakson dari arah belakang. Perlahan ia menoleh dan mendapat truk pengangkut pasir semakin mendekat. Kenapa mas, motornya mogok? Sopir truk itu bertanya pada Ali setelah memberhentikannya di samping motor Ali. Ini pak, dari tadi saya cuma muter-muter aja di tempat ini dan gak bisa keluar. Ali menelan ludah saat mengatakan hal tak masuk akal itu. Takut dikira mengada-ngada. Oh, itu memang sudah sering kejadian seperti ini. Mas bahkan biasanya sampai 2-3 hari baru ditemukan. Di luar dugaan, tangkapan sopir itu seperti hal yang lumrah dan tak menganggap Ali mengada-ngada. Apa yang ditemukan pak? Ali agak heran dengan pernyataan sopir itu dan memutuskan untuk bertanya. Mayat, mas kelaparan karena hilang di tempat ini. Disesatkan sama setan penunggu. Sopir itu bercerita dengan enteng, seakan itu hanya dongeng anak-anak yang tak nyata. Melihat reaksi Ali, sopir itu
baru sadar bahwa dia telah mengatakan hal mengerikan. Itu pasti Mas tadi tidak berdoa dulu waktu mau perjalanan pulang ya?" Sopir itu mengalihkan pembicaraan agar suasana semakin sedikit mencair. Mendengar itu, Ali hanya menggosok tengkuknya, mengakui kalau dia lupa berdoa saking ngantuknya. Gimana caranya saya keluar dari sini ya Pak?" "Mas ikuti saja truk saya dari belakang sampai keluar dari hutan ini, dan jangan berpikiran kotor seperti mengumpat." Sopir truk itu mengulurkan bantuan sebisanya karena dia sendiri juga disesatkan seperti halnya Ali. Setuju dengan penawaran itu, Ali menghidupkan motornya dan mengikuti laju truk pengangkut pasir itu. Sampai tiba di pinggiran hutan, Ali menepikan motornya. Ia bermaksud ingin berterima kasih pada si sopir. Tapi tiba-tiba truk itu nyatanya tak berhenti dan semakin jauh hingga tak terlihat lagi. Pengalaman yang menurut Ali cukup menakutkan. Niat hati ingin memotong jalan lebih dekat, tapi malah tersesat hingga baru sampai rumah jam 3 pagi. Ali menceritakan pengalamannya pada teman kerjanya dan mendapat pujian bodoh dari si sahabat. "Lagian bisa-bisanya kamu lewat jalan itu, padahal biasanya kamu lewat jalan memutar karena pilih ramai dan halus." Irawan, teman kerja Ali, mengatai Ali karena dengan bodohnya memilih jalan angker. "Ya mana aku tahu kalau jalan itu angker." Ali tak bisa berkelip karena ia sendiri menyadari bahwa dirinya emang bodoh. Jalan itu, lebih tepatnya di jembatan itu, sudah banyak kejadian seperti yang kamu alami tadi. Syukur kamu bisa keluar dari hutan itu. 6 bulan lalu ada sopir truk pengangkut pasir ditemukan meninggal di sana. Tubuhnya kering setelah dinyatakan hilang selama 4 hari. Sepertinya ia mati kelaparan dan dehidrasi. Irawan bercerita tentang kejadian 6 bulan lalu, yang bahkan ceritanya sempat dimuat di surat kabar. Ali jadi ingat orang yang menolongnya tadi malam. Jangan-jangan itulah hantu truk yang meninggal 6 bulan lalu. Makanya jembatan itu dinamakan jembatan bingung, karena orang-orang yang lewat sana saat tengah malam hanya akan berputar-putar dan tak bisa keluar. Irawan menambahkan dan membuat Ali semakin takut, sekaligus merasa bersyukur karena ia bisa keluar dari tempat itu.